Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading atau pembacaan umum untuk kalian semua zodiak, ya, khususnya dalam judul apakah dia jodohku atau bukan. Mari kita cari tahu dari hasil shuffle kartu ini. Apakah dia jodohku atau bukan? Jodoh apa bodoh ya. Ada tuh orang yang terlibat dalam cinta yang bodoh amat tapi mereka bertahan. Jadi dengan pembacaan ini siapa tahu kita bisa membongkar semua apakah dia jodoh atau bukan, ya. Kadang-kadang kalian tuh terjebak dalam cinta yang sebenarnya modus, tapi kalian berpikir bahwa jangan-jangan ini jodoh saya, padahal kalian sedang termanipulatif. Membuat satu konten lagi cinta apa modus, ya. Namun kita akan melakukan pilih file aja, ya. Apakah dia jodohmu atau bukan, guys? Kita pisahkan dulu beberapa kartu, beberapa file. Ini adalah kartu bantuan. Silakan dipilih. Saya kasih waktu 5 menit. Satu, dua. Ini file 1, file 2, file 3, ya. 1, 2, 3, 5 menit, 5 detik. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita mulai dari file 1 dulu, ya. Apakah dia jodohmu atau bukan? Saya di sini beberapa dari kalian ini sering berkonflik, sering adu argumen, tetapi tetap bertahan dalam hubungan yang penuh konflik ini. Dan beberapa dari kalian mengalami cinta segitiga atau tidak direstui oleh pihak keluarga, ya. Dan beberapa dari kalian berdiri dengan orang yang dewasa, yang bijaksana, tetapi orangnya cukup keras egonya, ya. Dan beberapa dari kalian sedang menunggu kepastian, ya. Untuk kalian yang sering berkonflik, ya, yang lebih banyak konfliknya, coba kalian tenang, ya. Kalian tenang dulu, ikuti intuisi kalian, petunjuk-petunjuk. Cobalah tenang, ya, jangan terlalu terlibat dalam konflik, ya. Kalau bisa menarik diri lebih baik, menenangkan diri lebih baik, ya. Dan agar kalian bisa mengambil keputusan yang bijaksana untuk hubungan kalian ini. Jika kalian bisa lebih tenang, lebih bijaksana menghadapi berbagai masalah, maka hubungan ini akan tetap baik-baik saja, dan jawabannya adalah kalian berjodoh, ya. Untuk kalian yang berada di cinta segitiga atau tidak direstui oleh orang tua, atau pasangan kalian ini sepertinya pecemburu, cemburunya tinggi, tapi kalian saling mencintai. Setelah di sini, walaupun kalian sering on off atau sering saling blokir, tetapi jatuhnya kalian akan bersatu, gitu. Yang tidak direstui akan direstui, ya. Dan hubungan kalian ini akan mendapatkan keberlimpahan dan kesuksesan, gitu, ya. Kita minta bantuan dari sini aja, ya. Ya, beberapa kali kalian ini sudah pernah mengalami jatuh bangun dalam hubungan. Kalian adalah orang yang pernah dikecewakan, dimanfaatkan. Dia juga demikian. Makanya kalian ketika bertemu dengan orang ini, wajarlah dia sangat pencemburu, wajarlah dia sangat mencurigai kamu dengan orang lain, karena dia sangat mencintai kamu. Dan
kalau kamu banyak mengalami kekecewaan karena ada pihak orang tua yang mencampuri hubungan kalian, berkat dari kesabaran kamu ya dan ketabahan kamu ya, walaupun kamu sering kecewa dengan campur tangan pihak keluarganya, berkat dari kesabaran kamu karena kamu benar-benar mencintai dia, akhirnya kalian mengalami satu perubahan total dalam hubungan. Artinya orang tuanya nih tiba-tiba aja akan berubah, yang tadinya nggak setuju akhirnya menyetujui karena mereka melihat sisi kalian berdua ini cocok. Ketika kamu mendekati berdilin dengan orang ini, mereka melihat anak mereka tuh semakin sukses, semakin maju, semakin fokus dalam karirnya. Yang kemarin dia malas-malasan, kemarin dia kurang bersemangat dalam pekerjaan dia tuh ketika kenal kamu, gairah hidupnya kembali bangkit, dan yang kemarinnya dia seperti mati gitu ya, seperti udah nggak ada gairah hidup lagi, udah pasrah, dia hanya bekerja saja, ingin memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, tapi orang tuanya melihat dia nggak bahagia banget ya. Dia tuh seperti berkorban untuk orang tuanya aja tanpa ada kebahagiaan, tanpa mengharapkan kebahagiaan dalam hidupnya lagi, karena kemarin tuh dia pernah mengalami kekecewaan yang sangat dahsyat ya, terhianati, terlukai, terporak-porandakan dalam cinta dia, sehingga dia kayak seperti mati yang saya bilang tadi, karena memang udah nggak ada gairah hidup lagi karena dia sudah kecewa total ini orangnya. Jadi dia hanya memilih untuk fokus kepada membahagiakan orang tuanya aja. Tapi lama kelamaan orang tuanya ini mulai berpikir, sadar diri, sampai kapan anak saya seperti ini? Dia sudah baik sama saya, dia sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk saya, tapi dia belum menemukan kebahagiaannya. Awalnya mereka tidak merestui kalian karena mereka takut kamu itu seperti orang di masa lalu dia, makanya mereka memblok hubungan kalian ini. Tapi semakin dekat kalian, semakin bersabar kalian berjuang dalam hubungan ini, mereka melihat akhirnya, mereka memperhatikan anak mereka, dia ada perubahan besar yang terjadi pada dirinya. Dia semakin bangkit, dia semakin fokus kepada pekerjaannya, dia semakin maju dalam karir dia ya. Akhirnya mereka melihat kecocokan sisi kalian berdua itu memang sesuai, dan akhirnya mereka merestui gitu ya. Jadi bersabarlah untuk kalian yang berada di posisi ini ya. Dalam cinta segitiga pun, kalau kalian yang terkoneksi dalam hubungan cinta segitiga ya, awalnya memang kamu merasa down, kamu merasa kecewa ya, karena kamu berpikir bahwa ternyata jangan-jangan selama ini saya hanya akan menjadi pihak ketiga selamanya gitu. Tapi akhirnya dia masih berjuang untuk mempertahankan hubungan dia dengan orang lama ini, tetapi yang dia dapatkan adalah kekecewaan melulu, dan akhirnya dia mengambil sebuah keputusan, karena dengan berdiling dengan kamu dia merasa hidup kembali. Itu gairah hidupnya yang sudah mati dengan orang ketiga ini, ketika bertemu dengan kamu tuh dia ngerasa hidup kembali. Ada satu energi yang yang kamu pancarkan yang membuat dia tuh ngerasa fresh gitu, sehingga menuntun dia untuk bersemangat dalam karir dan keuangan dia. Jadi dia melihat kamu juga seseorang yang independen, kamu juga orang yang sangat fokus dalam pekerjaan dan keuangan kamu, sangat mementingkan karir dan keuangan kamu. Jadi kamu gak terlalu pusing dengan hubungan yang berat gitu ya. Jadi dengan hubungan, kalau dia bandingkan dengan orang yang masa lalu tuh, orangnya tuh terlalu menjaga gitu, terlalu menjaga dia, terlalu posesif, terlalu pencemburu, kayak suka dengan hal-hal yang gak penting, gak membangun, hal-hal yang sia-sia, yang membahas sesuatu yang gak penting, yang gak berbobot gitu. Dan itu memandekkan dia, membuat dia stagnan, membuat dia gak ada gairah untuk bekerja, gak ada inspirasi untuk membangun karir yang lebih baik. Tetapi ketika bertemu dengan kamu, dia merasa terinspirasi ya, dan di sini dia sudah
sabar banget menghadapi pasangan dia sebelumnya itu. eh, dia sudah menimbang-nimbang semuanya, ternyata dia cocok dengan kamu gitu, karena kamu adalah sosok yang independen, pribadi yang independen, yang sesuai dengan target dia. Ya orang kan pasti ingin maju ya hidupnya, nggak mau berada dalam hubungan yang nggak balance, yang stagnan, yang terblok dari gairah kemajuan hidup. Orang nggak mau seperti itu. Nah, otomatis ketika bertemu dengan kamu, dia merasa hidupnya cerah kembali, ada tercerahkan dalam pikiran dia, dan akhirnya dia memilih kamu. Ya, ada sebuah perubahan yang tadinya dia on off, dia memblok kamu atau dia on off dari kamu, karena dia masih kacau, dia masih mencari cara gimana menimbang-nimbang siapakah yang akan dipilih, dan mencari cara bagaimana bisa meninggalkan orang yang sangat posesif dan membuatnya nggak ada gairah hidup ini gitu. Akhirnya dia sadar ternyata kamulah orang yang pantas untuk diperjuangkan, dan akhirnya dia memilih kamu, dan kehidupan kalian pada akhirnya akan sukses. Dan inilah jodoh kamu. Cerita kalian, jika kalian masuk dalam cerita ini, kalian merasa berada dalam posisi ini, cerita ini, maka kalian itu jodoh. Untuk kalian yang merasa pasangan kalian ini cukup orang yang keras kepala, egonya tinggi, orangnya kadang kaku, kadang romantis, kadang kaku tapi kamu merasa ada harapan dengan dia. Untuk saat ini kamu seperti menunggu. Jika kalian berada dalam hubungan komunikasi, lebih intensnya dari komunikasi melalui jejaring sosial, kalian berkenal dengan dia dari jejaring sosial, kalian adalah hubungan LDRan. Kalian terjalin dalam satu komunitas gitu ya. Saya rasa hubungan ini tuh ya kalian berjodoh ya. Dan beberapa dari kalian yang sudah berkomitmen tapi kalian berdealing dengan orang yang keras kepala, egonya tinggi, kurang romantis, lebih mementingkan pekerjaan daripada cinta-cintaan dia ya, karena memang orangnya berjiwa pemimpin, jadi dia memiliki target juga yang sama dengan dirinya gitu. Jadi dia ingin pasangan itu yang juga berjiwa pemimpin supaya hidup itu bukan hanya soal cinta itu yang dipikirkan gitu. Jika kalian berdealing dengan orang seperti ini, saya rasa dengan penyesuaian diri kalian, jika kamu mau menyesuaikan diri dengan sikap dia ya, dan jika kalian sekalipun kalian ini berjauhan ya, terjalin hanya dengan komunikasi, dan beberapa dari kalian ini mungkin bertemu di dalam sebuah pesta atau komunitas atau reunian gitu ya, itu kalian berjodoh ya, kalian berjodoh. Masalah karakter itu nggak terlalu ini ya, yang penting kalian bisa menyesuaikan diri gitu, saling menyesuaikan diri gitu ya. Saya rasa hubungan ini akan bahagia banget karena diawali dengan pertemanan dulu gitu. Kenapa orang ini kaku ya? Mungkin kalian sudah mendapatkan informasi bahwa orang ini tuh berasal dari orang yang pernah dikecewakan di masa lalu, makanya dia tuh penuh dengan pertimbangan. Jika dia berdealing dengan kamu itu banyak segala sesuatunya dia lebih banyak diam, dia lebih banyak berpikir dulu sebelum bertindak. Itu karena memang dia sudah masuk ke fase kehidupan yang sangat dewasa, karena dahulu dia pernah mengalami fase kehidupan yang sangat gak sesuai, makanya dia tuh merasa tertekan banget dalam hubungan dia dengan orang masa lalu, dan itu menjadi traumatik dia di masa sekarang. Makanya sikapnya dia itu kadang menyenangkan, kadang juga on off. Itu karena segalanya dipikirkan dengan baik sebelum dia bicara. Jadi dia orang yang sangat berhati-hati gitu ya. Jika kamu berdealing dengan orang ini, kadang kamu memikirkan begini, kamu lihat dia tuh
dalam wajah, usia, perawakannya dia, sikap-sikapnya dia itu dewasa, tapi terkadang dia tuh seperti orang konyol, bodoh gitu. Padahal sebenarnya dia bukan bukan childish, tetapi dia tuh kayak karena trauma itulah yang membuat dia tuh kayak nggak bisa membuat satu keputusan, atau dia tuh seperti nggak ngerti gitu apa maunya kamu gitu. Kamu tuh pingin romantis, tapi dia nggak tahu caranya. Bukan karena dia nggak tahu, dulu dia romantis banget, cuman karena orang yang disayangi itu mengkhianati, disitulah dia memblok dirinya, dia menjadi kasar, dia menjadi pribadi yang kaku dalam cinta. Bukan dia nggak tahu caranya romantis, tapi karena dulu dia pernah sangat romantis, tetapi dia sangat kecewa dengan sikap pasangannya, mantannya begitu. Jadi di sini tuh dia kayak, ini orang kok, kamu tuh sering mikir gini, ini orang kok bodoh banget ya, tolol banget ya, kenapa sih dia nggak ngerti sih maunya saya tuh gini loh. Kalau kita berduaan tuh mesraan dikit kayak dia kok kaku banget gitu. Sebenarnya nggak gitu, karena dia punya masa lalu yang pahit gitu, menyakitkan. Ya dia sangat jutek ya. Orang ini tuh nggak suka dipaksakan. Kalau kamu maksa, dia makin jutek. Jadi kalian sama-sama saling menilai satu sama lain ya. Kamu juga mungkin pernah mengalami hal yang sama. Jadi kamu tuh dalam kadang kekanak-kanakan kamu tuh sebenarnya kamu cuma memancing dia gimana dia bersikap terhadap sikap dia terhadap kekanak-kanakannya kamu. Apakah dia akan mengubris kamu dengan manja juga? Tapi ya soalnya di sini dia agak jutek ya sama kamu. Makanya kamu sini bingung. Dan kamu ngerasa tuh hubungannya itu seperti magic gitu. Kamu bingung gitu, ini orang kok kayak pasif banget, tapi kok saya nggak bisa lepas ya dari dia. Di sini saya melihat terkadang dia memperlakukan kamu tuh seperti anak kecil gitu, tapi terkadang dia juga kaku. Terkadang kamu berpikir bahwa dia tuh sebenarnya diamnya dia itu karena masih ada orang ketiga yang disembunyikan. Mungkin pihak keluarga dia yang tidak merestui dia untuk menikah lagi, atau dia memang masih ada hubungan komunikasi atau masih bertemu dengan mantan dia. Kamu berpikirnya seperti itu. Dan ini tuh masih tanda tanya. Terkadang kamu ingin meninggalkan hubungan ini ya. Dalam pasifnya dia tuh kamu curiga bahwa dia masih ada pihak ketiga atau orang ketiga ini, masih berpegang kepada mendengarkan orang ketiga atau pihak ketiga, orang masa lalu atau orang tua dia ya. Tapi kamu ingin melepas, kamu masih ada harapan untuk bahagia dengan dia gitu, karena memang dia di hadapan kamu tuh memberikan kebahagiaan yang tidak kamu dapatkan dari orang-orang yang sebelumnya gitu. Jadi ini yang kamu maksud, kamu terkadang merasa dia memagik kamu, padahal ternyata tidak. Ya, inilah kisah cinta kamu bersama dia ya. Dan kamu ngerasa dia tuh full banget ada di dalam harapan-harapan kamu. Kamu rasa dia tuh adalah the star kamu gitu, sosok dan pribadi yang kamu dambakan selama ini, yang kamu cari selama ini. Tapi sayangnya beberapa dari kalian ini dia masih terikat dengan pihak ketiga atau orang ketiga. Jadi pihak ketiga adalah orang tuanya mungkin yang masih melarang dia untuk memilih sembarangan orang gitu ya, karena mereka melihat dia pernah dikecewakan di masa lalu. Jadi mereka hanya berpesan untuk berhati-hati gitu, supaya tidak mendapatkan pasangan yang sama lagi gitu. Itu yang memblok dia gitu, makanya dia pasif. Kalau soal orang ketiga atau cinta segitiga yang kamu curigai, itu karena orang tuanya menginginkan dia dengan seseorang yang lain mungkin, yang sudah dipilih mereka. Tetapi
Dia melihat di diri kamu, ya, ada sesuatu yang dia cari gitu. Kayak kamu selalu memberikan sesuatu yang tidak didapatkan dari orang yang dijodohkan ini dengan dia. Tapi dia masih merasa bingung, ya. Dan akhirnya keadilan berpihak kepada kalian. Di tengah-tengah hubungan yang kadang lancar komunikasi, kadang on off, kalian akhirnya merasa seperti udah pasrah. Kalian mulai menarik diri, kalian mulai menganalisa apakah hubungan ini masih bisa dilanjutkan atau tidak. Kalian mulai mempertimbangkan segalanya. Kalian mulai memikirkan kedepannya seperti apa. Saya lihat akan ada pertemuan, ya. Setelah kalian mulai menarik diri, kalian mulai memikirkan semuanya, kalian menahan diri, bersabar, ya. Akhirnya ada sebuah keputusan yang terjadi. Dia akan memikirkan apa ya? Dia akan mulai berpikir tentang ke depan gimana dengan hubungan dia dengan kamu. Akhirnya dia mengambil sebuah keputusan bahwa dia harus bertemu dengan kamu, dia harus mendapatkan kamu, ya, dia harus menjadikan kamu sebagai pasangannya. Di sini ketika kamu sedang stres, kamu sudah kecewa banget, kamu sudah putus asa, ya, kamu udah nggak ada kata-kata lagi untuk membujuk dia, atau sudah putus harapan lah untuk hubungan ini. Tiba-tiba dia datang. Dia adalah cinta sejati kamu, ya, dan kalian jodoh. Dan jika di paling lambat itu sebulan lagi, ya, 9 jam atau 9 minggu, atau ya bukan sebulan, ya, di bulan 9 mungkin, atau tanggal 9, pokoknya di bawah tanggal 9 atau di atas tanggal 9, di bawah 9 minggu lagi atau di atas 9 minggu lagi, kalian mendapatkan satu suasana hati yang sangat-sangat down, sangat-sangat putus asa dalam hubungan. Tiba-tiba dia menghubungi kalian dan memberikan sebuah tanda-tanda bahwa dia mencintai kalian dengan tulus, bahwa sebenarnya dia menginginkan cinta ini tetap jalan, dan dia memulihkan hubungan ini. Berarti kalian itu adalah jodoh, ya. Oke, selesai untuk yang memilih file nomor 1, ya. Berarti jawabannya kalian berjodoh. Mari kita masuk ke file nomor 2. File nomor 2. Untuk kalian yang memilih file nomor 2, saya melihat di sini kalian berdiri dengan orang yang sangat tegas, cerewet. Kata-katanya pedas banget. Dia orang yang cukup cerdas juga, berjiwa pemimpin, ya. Dia ini adalah orang yang benar-benar serius. Jika dalam mencintai, dia tuh setia banget gitu, dan dia fokusnya hanya ke kamu doang gitu. Kalian berdiri dengan seorang yang pernah menikah, ya, jendes atau dudeks, memiliki anak, dan dia sangat fokus dalam pekerjaannya. Dia terkadang cuek gitu, cuek dan tegas. Karena apa? Dia tuh sepertinya orang yang sangat fokus dalam karir dan finansialnya. Sampai terkadang kamu tuh ngerasa bosan, merasa kesepian, karena dia tuh lebih fokus kepada pekerjaan dia. Dan kamu ngerasa, di saat kamu butuh kok dia selalu nggak ada, ya, gitu. Jadi kamu tuh terombang-ambing dalam kebingungan kamu sendiri. Tetapi ketika dia datang, dia ada waktu, ya, dia sangat menspesialkan suasana gitu. Dia sangat menspesialkan kamu. Jadi kamu terobatilah, ya. Sepertinya kamu berdiri dengan orang yang dewasa banget, yang memperhitungkan segala keputusannya sebelum dia ungkapkan keputusan itu kepada kamu gitu. Orang ini sangat menspesialkan diri kamu, ya. Dia manja, ya, dia memanjakan kamu. Dia merasa kamu itu adalah sosok yang spesial, yang pantas untuk dia manjakan. Orang ini
dia berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu. Terkadang kebaikannya itu kamu ngerasa kurang percaya gitu, kurang percaya diri bahwa apakah orang ini benar-benar serius denganku gitu. Banyak pertanyaan yang muncul di kepala kamu, tetapi di antara keraguan dan kebimbangan dan banyak pertanyaan, kamu tuh mengalir dalam suasana hati yang bahagia gitu. Walaupun terkadang kamu ngerasa hubungan ini tuh gak jelas gitu, karena dia tuh, kamu ngerasa dia tuh apa ya, terlalu lama gitu, pergerakannya terlalu lama, padahal dia tuh memang orang yang tidak mau mengiming-imingi atau berbuat janji yang tidak bisa ditepati. Jadi dia sangat hati-hati dalam berkomitmen. Tetapi sedewasanya dia mengandalkan kamu. Karena apa? Di balik jiwa kekanak-kanakan kamu, atau mungkin sekalipun kamu lebih muda, tapi kamu mampu menuntun dia gitu, apa ya, mengarahkan dia untuk mencapai mengarahkan dia pada hal-hal positif yang membuat dia tuh terarahkan gitu kepada tujuan hidup dia. Jadi jika dia bingung, kamu tuh bisa mengarahkan dia gitu. Jika dia yang udah kacau, dia nggak tahu harus berbuat apa, ada masalah dalam pekerjaan tuh, kamu bisa memberikan dia nasihat atau petunjuk gitu, yang membuat dia tuh akhirnya bisa, yang tadi terpecahkan, dia merasa utuh kembali. Dalam hubungan kalian ini ada yang bergosip ya di belakang. Ada yang menggosipkan hubungan kalian gitu ya. Ada yang tidak menyukai, ada yang memprovokasi, dan ada campur tangan orang tua gitu. Dan ada rahasia yang tidak diungkapkan kepada kamu. Tetapi dalam hubungan kalian itu tanpa dia ungkapkan pun, kamu udah tahu dia komit sama kamu. Kamu connect secara batin tuh, kamu tahu bahwa dia komit banget sama kamu, karena orangnya orang yang setia. Jadi kamu bisa bacalah karakternya seperti apa. Ya, sikapnya terkadang toksik karena dia mengalami masa lalu yang toksik juga. Di masa lalu dia pernah mengalami masalah yang toksik, sehingga terkadang tuh dia agak kasar, terkadang dia suka marah-marah, terkadang dia tuh cemburu, tapi dia nggak menunjukkan kecemburuannya gitu secara terbuka kepada kamu. Diam-diam dia tuh menjaga kamu, mengontrol kamu gitu. Tapi dia lakukannya dengan cara yang tersembunyi, dengan penuh rahasia. Jadi padahal dia nggak punya rahasia sama sekali gitu, tapi dia berusaha dia bersikap seolah dia tuh ada rahasia, sehingga kamu tuh selalu penasaran gitu ya sama dia. Sebenarnya orangnya ada, jangan-jangan dia ada hubungan lain gitu, padahal dia nggak ada, cuman dia kayak memanipulasi keadaan supaya kamu tuh lebih kuat rasa curiga. Dengan begitu kan fokus kamu tuh total ke dia gitu. Permainannya sangat bagus. Terkadang kamu tuh ngerasa nggak pede, kamu ngerasa ya udah deh, kalau emang dianya bukan jodoh saya, udah saya doakan saja semoga dia mendapatkan orang yang tepat, dan Tuhan tolonglah pertemukan saya dengan orang yang benar-benar milik saya, pantas untuk saya, dan orang yang benar-benar cinta sejati saya gitu. Kamu melepaskan, kamu mengikhlaskan. Di sini ketika kamu sudah kehilangan harapan ya, kamu sudah melepaskan, kamu merasa down dalam hubungan ini karena kepasifan dia ini, kekasaran dia. Kadang dia nggak punya waktu untuk kamu, kadang kalau kamu ngotot untuk bertemu dia nggak mengubris, itu kadang kamu ngerasa down banget, kamu ngerasa kecewa banget, kamu ngerasa ingin berlalu sekali dari hubungan ini sekarang juga gitu. Kamu pesimis banget. Tetapi sekali lagi, kamu masih ada kesabaran dan perjuangan dalam hubungan ini. Jadi dalam kecewanya kamu, dalam keputusasaan kamu tuh masih ada sisa-sisa kebaikannya, masih ada sisa-sisa nilai positif dia yang masih bisa kamu pertahankan. Ya, sebenarnya masalah dia adalah dia gengsi aja, dia nggak mau nilai dia turun di mata kamu, makanya dia bersikap seperti merahasiakan sesuatu. Dia nggak mau semuanya terbuka kepada kamu, nanti kamu tahu sebenarnya dia tuh cuman kamu saja yang ada di hati dia gitu.
Dan ketika kamu mulai membebaskan diri dari kegalauan dan pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan tentang dia ini, kamu memilih untuk lebih membahagiakan diri kamu, kamu memilih untuk fokus kepada pekerjaan dan finansial kamu. Disinilah kamu mendapatkan kebahagiaan kamu secara utuh. Dan kita lihat apakah ya kamu ngerasa hubungan ini tuh udah retak. Makanya kamu seperti kehilangan harapan karena belum mendapatkan jawaban. Kamu merasa bahwa hubungan ini terlalu banyak rahasia gitu, dia nggak terbuka kepada kamu. Kamu merasa pesimis dan kamu menganggap dia tuh ada orang ketiga. Akhirnya ketika kamu mulai berpaling dan kamu memfokuskan diri kepada hal-hal yang menguntungkan diri kamu, yang membahagiakan diri kamu, disinilah takdir berpihak kepada kalian berdua. Sepertinya semesta mengasihani kalian berdua. Karena apa ya, kamu nggak bisa memaksa dia untuk terbuka, dia juga tidak bisa terbuka kepada kamu. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Hanya kamu, ketika kamu sudah lelah, kamu berlalu dari dia, kamu berpikir bahwa udahlah, nggak ada keuntungan juga buat saya. Yang menguntungkan itu ya pekerjaan saya, ya karir saya, ya finansial saya. Jadi akhirnya kamu memilih untuk memutuskan hubungan ini. Atau ada sebuah keputusasaan dari kamu atau sebuah masalah yang membuat kalian harus break dulu gitu. Ya, ini jelas bahwa kalian berdiri dengan orang yang sudah pernah menikah ya, yang memiliki anak. Orang ini tuh ya, ketika kamu tinggalkan orang ini tuh merasa terpuruk dan dia mencari jalan keluar gimana bisa jujur kepada kamu bahwa sebenarnya yang ada di hati dia adalah kamu doang. Hanya dia malu gitu. Dia malu, makanya di sini tuh sebenarnya di hati dia tuh hanya ada kamu. Cuman dia kayak kalau ingin mengungkapkan tuh dia kayak rasa berat banget. Tetapi kalau kehilangan kamu, dia nggak mau banget. Makanya ya, salah satu dari masalah kalian yang membuat dia tuh nggak pede atau nggak bisa terbuka kepada kamu tuh ada masalah keuangan juga, masalah pekerjaan, masalah finansial yang bikin dia masih pusing gitu ya, yang bisa mempengaruhi dia untuk mengambil keputusan untuk meresmikan hubungan kalian ini. Adalah kendalanya adalah keuangan dan pekerjaan dia belum pasti, belum ada kepastian. Kalaupun dia dapat rezeki atau hasil atau sebuah kesenangan atas pencapaian dia dalam finansial, itu tuh belum bisa untuk memfasilitaskan kamu gitu, belum bisa dia berikan kepada kamu atau belum bisa untuk dipergunakan untuk hubungan kalian gitu. Itu sebabnya dia masih belum berani terbuka secara keseluruhan kepada kamu. Kamu merasa dia tuh punya rahasia dengan orang ketiga, padahal dia tuh sebenarnya sedang sulit dalam keuangan. Kalaupun ada, itu dia punya beban yang harus dia tanggung, yaitu keluarganya. Makanya untuk dengan kamu dia masih pasif, tapi untuk tekadnya dengan kamu tuh udah bulat dengan kamu. Saya rasa kalian berjodoh ya, tapi hubungan kalian ini masih diterpa oleh sebuah kejadian atau peristiwa yang membuat kalian tuh sangat-sangat kecewa dan harus terpisah dulu gitu. Dan kalian terpaksa harus terpisah dulu ya karena dia juga belum berani mengambil keputusan, karena dia juga masih dipenuhi dengan beban pikiran dan kesulitan keuangan ya, beban-beban tanggungan keluarga gitu ya. Dan mungkin prosesnya itu agak lama ya, sekitar lepas dari tanggal 10 atau lepas dari 9 hari, 9 minggu, bahkan 9 bulan ya. Tapi ini lebih ke minggu ya. Jadi setelah 9 minggu kalian berproses dalam
kesakitan yang amat dalam, kalian mungkin berpisah dulu ya. Akhirnya ada jawaban bahwa ada sebuah kesempatan. Akhirnya dia tuh berpikir keras ya, dan akhirnya dia mulai mengambil keputusan tegas bahwa apapun beban dia saat ini, dia nggak harus menjadikan itu menjadi satu pemutus untuk hubungan kalian, karena sudah pasti bahwa kamu adalah orang yang dia cari, kamu adalah harapan dia. Jadi setelah kalian berproses dalam sebuah kekecewaan yang sangat dalam ini, bukan hanya kamu yang merasakan itu ya, dia juga merasakan hal yang sama. Dia sakit banget dalam perpisahan ini ya. Dan dalam masa dia berproses dalam kesakitan itu, kekecewaan yang amat dalam, dia mulai mempertimbangkannya mana yang paling penting untuk kehidupan dia selamanya di akhir hayatnya gitu ya. Di akhir kehidupan dia itu, perjalanannya itu yang pantas dia bahagia dengan siapa gitu. Akhirnya dia menyingkirkan orang-orang ini, bukan menyingkirkan secara total ya, dia memang peduli kepada mereka ya, orang tuanya, keluarganya, orang yang harus dia tanggung jawab kepada mereka ini. Mungkin dia punya anak ya, oke, dia penuhi itu ya, seberat apapun bebannya, tapi dia tidak harus melepaskan kamu, karena kamulah orang yang dia cari selama ini. Oke, itu untuk, jadi kalau kalian tanya dia jodoh atau kamu, bukan dia jodoh atau bukan dengan kamu ya, dia jodoh kalian, tapi kalian harus terombang-ambing dulu dalam berbagai macam masalah. Jika kalian merasa masuk dalam pembacaan ini, berarti ya terserahlah apapun masalah kalian yang kalian hadapi saat ini. Yang jelas kalian yang memilih file nomor 2 ini dengan kisah yang sama, kalian itu berjodoh, hanya saja banyak rintangan, jadi butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Oke, untuk teman-teman yang memilih file ketiga ya, mari kita lihat. Yang memilih file ketiga, saya melihat di sini, bentar ya. Saya melihat ada kesedihan. Kalian merasa dirugikan. Mungkin saat ini dengan pasangan kalian atau di masa lalu ya. Yang jelas kalian merasakan kecewa banget, dan kalian merasa terbebani dalam hubungan. Dan di saat kalian memilih file ini, kalian mulai berpikir, kalian mulai mendapatkan inspirasi, sebuah petunjuk yang mengarahkan kalian untuk terbebas dari kayak kalian tuh merasa menyesal gitu, karena selama ini tuh kalian sudah bertahan dalam hubungan yang udah terjebak dalam hubungan yang merugikan dan membebani gitu. Jadi kalian sudah mulai terinspirasi, mulai menggunakan logika kalian untuk keluar dari hubungan yang toksik gitu. Tapi saya melihat beberapa dari kalian, kalian di masa lalu atau dia, bisa vice versa, pernah mengalami namanya kerugian atau dimanfaatin atau dihianati, sehingga orang ini luka banget, sedih banget ketika bertemu dengan kamu. Dia merasa kamu adalah yang terbaik gitu, dia merasa hidupnya pulih kembali, dan dia sangat merenungi itu. Atau jika ini kamu yang merasakan, berarti memang dialah jodoh kamu ya. Jadi kalau kalian tanya ini jodoh kamu atau bukan, sudah pasti ini adalah jodoh kamu. Tapi dilihat dulu masalah kalian. Apakah kalian memiliki masa lalu yang sama dengan yang saya bilang tadi? Pernah dikecewakan, pernah merasa terbebani, pernah dimanfaatkan, atau kamu melihat dia pun merasakan hal yang sama di masa lalunya? Berarti kalian memang berjodoh. Ini jawabannya sudah ada ya, dari depan aja udah ada. Tapi ada perbedaan jarak, mungkin ini LDRan, mungkin ini perbedaan usia yang cukup jauh, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan pola pikir.
namun kalian merasa nyaman aja kok dalam hubungan ini gitu ya, dan kalian ngerasa tuh seperti dia tuh udah bagian dari keluarga kamu gitu, kayak kalian tuh udah kayak menyatu secara lahir batin gitu, padahal kalian baru aja kenal, tapi kok rasanya kayak kamu nggak takut gitu mengungkapkan hal pribadi kamu, masalah keluarga kamu atau pengalaman buruk kamu. Itu tuh kamu bisa curhatkan ke dia dan dia menjadi pendengar yang baik. Kayaknya orangnya dewasa banget ya pikirannya. Dan saya lihat di sini dia orang yang banyak melakukan pertimbangan, dan kamu pun menilai dia itu orang yang seimbang, stabil gitu. Kamu labil, dia stabil. Walaupun secara finansial kamu merasa awalnya kamu nggak mendapatkan sesuai yang kamu harapkan dari dia, misalnya kamu membutuhkan bantuan, tapi dia belum bisa mencukupi itu. Ya karena dia masih memiliki kekurangan gitu. Masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga dia. Jadi kendalanya yaitu finansial dan keluarga. Mungkin kamu berdiri dengan seorang dudeks atau jendes yang memiliki tanggung jawab penuh, tulang punggung. Sehingga hubungan ini tuh terkadang suka on off, kadang kamu sering kecewa. Tapi dalam lelahnya kamu tetap lanjut memperjuangkan hubungan ini. Dan kalian sama-sama ya, kalian adalah jiwa-jiwa petualang, jadi kalian mengalir aja dan tetap perjuangkan hubungan ini, berjalan aja. Dan kalian memiliki harapan ke depan. Kayak dalam hubungan kalian tuh sering membicarakan soal bisnis, soal kerjasama, soal kemajuan finansial yang sudah kalian tata bersama sejak awal perkenalan kalian tuh sering membicarakan soal bisnis. Jadi ada harapan kalian yang sudah kalian tanamkan saat ini, ya, yang sudah pernah kalian bina bersama dalam setiap percakapan tuh kalian merasa nyambung kalau sudah berbicara soal bisnis, ya, soal kerjasama dalam hal pekerjaan, karir. Kalian ngerasa nggak keberatan kalau dia memilih karirnya seperti itu, nggak keberatan kalau dia tuh seorang memiliki karir yang seperti itu di luar dari dugaan. Yang penting di sini kalian satu hati, satu pikiran, dan saling percaya gitu. Terkadang kamu berpikir bahwa dia tuh manipulatif, dia masih menyimpan hubungan lain, padahal yang disimpan itu adalah beban keluarga. Memang dia masih terkoneksi dengan orang masa lalu dia, mantan dia. Setelah dia berpisah dengan orang yang mengkhianati dia bertemu dengan seseorang lagi, tapi orang itu juga toksik. Orang itu juga bukan soulmate-nya, nggak ada balance-nya sama dia, nggak ada klopnya sama dia. Makanya dia berusaha meninggalkan orang itu. Ketika dia bertemu kamu, dia merasa klop banget. Jadi dia bisa terbantu untuk meninggalkan orang ini. Orang ini tadinya mengikat dia banget, yang membuat dia tuh nggak bisa lepas dari orang ini. Karena orang ini sepertinya orang dekat dengan keluarga dia, atau yang nggak jauh dari kehidupan dia gitu, kehidupan keluarganya dia. Makanya dia berusaha meninggalkan itu, susah gitu. Tapi ketika bertemu dengan kamu, dia sudah mulai merasa pasti bahwa orang ini harus dilepas ini, karena orang ini toksik banget. Akhirnya dia sepenuhnya terfokus kepada kamu, dan akhirnya dia bebas ya. Yang tadinya dia terbelenggu dalam satu keterikatan dengan hubungan toksik, hubungannya membebani, beban-beban yang ya mungkin dia pernah memanipulasi orang ini sehingga orang ini bergantung kepada dia, atau masih mengejar-ngejar janji dia, entahlah masalah hutang atau janji untuk komitmen. Orang itu tuh masih mengejar-ngejar dia gitu. Tapi setelah bertemu dengan kamu tuh, dia telah fokus kepada kamu, tapi orang ini masih aja mengganggu. Makanya di sini kamu ngerasa
Terkadang hubungan ini tuh kayak ada sesuatu yang dia simpan, tapi sebenarnya dia tuh sedang berusaha untuk meninggalkan orang itu demi kamu. Cuman dia harus berproses gitu. Dan di sini akhirnya ada kekuatan semesta, kebaikan semesta yang menolong dia keluar dari hubungan yang bukan untuknya itu dan mengarahkan dia kepada kamu. Dan akhir dari jawaban untuk pertanyaan kalian bahwa apakah kalian jodoh atau tidak? Kalian adalah jodoh. Oke, jadi ini adalah jodoh kalian. Jawabannya selesai ya. Kalian berjodoh karena ada kebaikan semesta yang memudahkan dia untuk akhirnya berjodoh denganmu, karena memang orang lama itu nggak pantas untuk dia, dianya pantas untuk kamu. Dan dia akan mengakhiri satu fase penderitaan dia yang masih terikat dengan beban-beban lama itu. Dan akhirnya dia bisa memilih kamu menjadi pasangan akhir hidupnya gitu, pencarian terakhirnya. Oke, jadi inilah jodoh kalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.